Pernah nggak kalian tuh malam-malam punya pertanyaan seputar kesehatan diri sendiri? Sedang mengalami sakit apa dan tindakannya itu apa? Mau pergi ke dokter itu nggak bisa, atau mager lah istilahnya Gen Z zaman sekarang. Nah, sekarang kalian cukup buka aplikasi dan pilih konsultasi dengan dokter dan bisa langsung menghubungi dokter sekaligus dari kamar tidurmu. Atau kamu pernah tanya, ini BPJS saya masih aktif gak ya? Sedangkan kami itu lagi malas untuk cek ke kantornya. Nah, sekarang kamu bisa buka aplikasi dan di aplikasi itu akan mengakses semua data yang kamu inginkan. Selamat datang di dunia e-business dan e-government, dua kekuatan digital yang sedang diam-diam mengubah hidup kita dalam berbagai aspek tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamidi, mahasiswa Universitas Islam Madura. Di video ini saya akan menjelaskan tentang e-business dan e-government di aspek kehidupan kita. Baiklah, saya akan membahas dulu apa itu e-business dan e-government. E-business dan e-government yaitu segala bentuk aktivitas bisnis, jual beli layanan, transaksi yang dilakukan lewat teknologi digital. Contohnya beli obat di aplikasi, konsultasi dokter online, bahkan mempromosikan produk melalui online shop. Sedangkan e-government itu adalah transformasi pelayanan publik oleh pemerintah ke dalam bentuk digital. Jadi yang dulu harus antri di kantor sekarang bisa lewat aplikasi, termasuk layanan rumah sakit pemerintah, BPJS, vaksinasi hingga cek status dan sos kesehatan. Lalu apa peran e-business dan e-government di dalam kehidupan sehari-hari? Kedua hal tersebut memiliki peran penting dalam konteks digitalisasi dan kemudahan akses informasi serta layanan. E-business memungkinkan transaksi jual beli secara online, sementara e-government memfasilitasi pelayanan publik secara digital. Intinya semuanya itu serba digital. Contoh kasusnya, ada cek kesehatan via smartphone, ada pesan obat via online, obat diantar oleh jasa kurir, dan pembayaran via e-wallet. Sekarang kita bayangkan skenario ini. Kamu bangun pagi, merasa demam. Dulu kamu harus cari puskesmas terdekat, antri panjang, ambil nomor, dan harus menunggu waktu yang sangat lama. Sekarang kamu bisa buka aplikasi Halodoc misalnya, cek dokter 5 menit langsung dapat resep digital. Obat bisa dikirim lewat kurir dari partner apotek. Yang ketiga, kamu bayar lewat e-wallet dan semuanya tercatat secara digital. Kalau kamu butuh rujukan ke rumah sakit, aplikasi JKN Mobile dari BPJS bisa bantu dari rumah sakit rujukan yang tersedia. Bahkan kasih tahu ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Itulah contoh e-business dan e-government bekerja secara bersamaan. Contoh kedua hal tersebut berdampak pada kehidupan manusia. Dari segi e-business yaitu aplikasi konsultasi dan pengiriman obat. Sedangkan dari e-government ialah sistem BPJS, rujukan digital, dan integrasi rekam medis. Contoh di bidang kesehatan, seperti sistem Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan membantu integrasi data pasien seluruh Indonesia. Jadi dokter itu bisa lihat riwayat medis kamu meskipun kamu pindah kota. Contoh lainnya seperti Peduli Lindungi, Halo Dokter, dan Halodoc.
Apakah semua itu selalu positif? Apakah ada negatifnya? Contoh kasusnya, bagaimana nasib orang-orang yang nggak punya smartphone atau tinggal di daerah tanpa sinyal dan akses internet belum merata? Mereka jelas tetap menggunakan cara lama, yaitu mengunjungi puskesmas atau dokter. Lalu, apakah data kesehatan kita aman? Apakah data pribadi diakses oleh pihak yang berhak? Kemungkinan untuk data hilang dan terhack orang lain itu masih terjadi di era digitalisasi sekarang. Dan apakah orang mengerti cara pakai aplikasi tersebut? Tentunya tidak, karena nggak semua itu tahu tentang teknologi atau biasa kita sebut sebagai gaptek. Masalahnya, kesenjangan literasi digital masih banyak di kalangan masyarakat kita. Transformasi digital harus inklusif dan adil, bukan cuma untuk yang melek teknologi saja. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu harus melek digital. Kedua, kritis terhadap aplikasi. Dan yang ketiga yaitu dorong kolaborasi. Bagaimana itu melek digital? Yaitu jangan gaptek. Pelajari cara pakai layanan kesehatan digital yang resmi. Lalu krisis terhadap aplikasi. Hati-hati dengan hoax dan aplikasi abal-abal. Dorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar semua bisa ikut dalam ekosistem digital ini. Kesimpulan dari penjelasan ini ialah e-business dan e-government adalah dua bentuk transformasi digital yang memegang peran penting dalam dunia modern. Kita hidup di zaman di mana teknologi bisa menyelamatkan nyawa, mempercepat layanan, dan mempermudah hidup. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan e-government dan e-business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.